Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di video pembelajaran strategi belajar dan mengajar. Di video kelima ini kita akan belajar bagaimana peranan guru dalam kegiatan pembelajaran. Seperti biasa, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama itu ada tugas guru. Di sini tugas guru ada baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum, guru bertugas yaitu mendidik. Dalam operasionalisasinya, mendidik adalah rangkaian proses. Artinya, guru di sini dapat untuk mempersiapkan peserta didik yang lebih mandiri dan berakhlak mulia yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Selanjutnya itu ada tugas guru secara khusus. Di sini tugas guru secara khusus itu ada 3. Yang pertama, sebagai pengajar. Sebagai pengajar ini, guru bertugas merencanakan program pengajaran seperti membuat RPP, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Sehingga para siswa mengetahui tentang materi dari suatu disiplin ilmu dan memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Dan yang kedua, guru itu sebagai pendidik. Sebagai pendidik ini, guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Dalam proses mendidik peserta didik, guru akan memiliki tantangan yang berbeda jika dibandingkan dengan hanya mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Guru harus dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya, sehingga mereka dapat memiliki karakter yang baik juga, sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu guru sebagai pemimpin, di mana sebagai pemimpin ini, guru bertugas memimpin dan mengendalikan dirinya sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan. Selanjutnya itu ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 4 Pasal 10 ditegaskan bahwa untuk mampu melaksanakan tugas profesinya dengan baik, seorang guru harus memiliki 4 kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama itu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman wawasan landasan kependidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perancangan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar atau EHB. Dan yang terakhir, pengembangan potensi peserta didik. Boleh di next? Oke, kompetensi inti yang kedua itu ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kepribadian guru ini sangat penting mengingat dalam masyarakat Indonesia dianut budaya yang menempatkan guru sebagai tokoh sentral dalam kehidupan masyarakat. Ini tercermin dari pemanfaatan masyarakat Indonesia yang melihat guru sebagai tokoh yang digugu dan ditiru. Oleh sebab itu, pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, karena sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, dan masyarakat sekitar. Sebagaimana dikutip oleh Mulyasa dalam RPP Guru, ditegaskan bahwa kompetensi sosial tersebut sekurang-kurangnya meliputi kemampuan dalam yang pertama, berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat, kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Boleh di next? Kompetensi inti yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Kependidikan.
Oke, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah peran guru dalam pembelajaran. Yang pertama adalah guru sebagai pendidik. Nah, sebagai seorang pendidik gitu ya, tentunya guru harus bisa menjadi suri tauladan bagi lingkungannya ataupun bagi murid-muridnya. Nah, dengan kata lain, seorang guru tersebut harus memiliki standar serta kualitas tertentu yang harus dipenuhi. Nah, contohnya apa? Seperti rasa bertanggung jawab, mandiri, wibawa, dan kedisiplinan, yang dimana diharapkan murid-murid yang melihat guru tersebut dapat dijadikan sebagai contoh. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pengajar. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar gitu ya. Karena seorang guru tersebut harus memiliki kematangan emosional, harus memiliki kemampuan untuk memotivasi, terus bagaimana seorang guru mampu membangun hubungan atau interaksi dengan muridnya gitu, sehingga ketika faktor-faktor tersebut dipenuhi, maka kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Yang ketiga adalah guru sebagai sumber belajar. Nah, jadi ketika kita menjadi guru, murid-murid tersebut walaupun sudah dibekali dengan buku pelajaran gitu ya, tapi dan bisa juga melihat dari platform YouTube atau website, tapi guru juga dapat menjadi sumber belajar utama gitu. Jadi bagaimana seorang guru tersebut memiliki kemampuan gitu ya untuk memiliki daya pengetahuan yang kuat gitu ya, sehingga ketika muridnya bertanya, guru tersebut bisa menjawab gitu, yang artinya jawabannya tersebut dapat terverifikasi. Nah, yang keempat adalah guru sebagai fasilitator, di mana guru tersebut memberikan pelayanan agar muridnya tersebut dapat mudah menerima dan memahami materi-materi pembelajaran, seperti membuat modul ajar gitu ya untuk materi yang akan dipelajari hari ini, sehingga murid-murid dapat membaca modul tersebut gitu. Jadi pemahamannya bisa lebih kuat. Nah, yang kelima adalah guru sebagai pembimbing gitu ya. Jadi seorang guru dapat dikatakan sebagai pembimbing perjalanan siswanya gitu ya, yang mana berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Jadi nggak hanya membimbing secara akademik, tetapi juga emosional. Kemudian yang keenam adalah guru sebagai demonstrator. Nah, yang artinya adalah guru tersebut memiliki peran gitu ya untuk menunjukkan sikap-sikap yang bisa menginspirasi murid-murid untuk melakukan hal-hal yang sama gitu dengan lebih baik. Oke, yang ketujuh adalah guru sebagai pengelola gitu ya. Dalam mengelola gitu ya, bukan hanya harus dapat mengelola dirinya dengan baik, mengelola murid, tetapi juga mengelola kelas gitu ya, supaya tercipta iklim yang baik gitu ya, dan juga kondusif dalam suasana pembelajaran. Yang kedelapan adalah guru sebagai penasehat. Oke, guru sebagai penasihat gitu ya. Jadi guru tersebut harus dapat memahami nih dengan baik perannya sebagai penasihat serta orang kepercayaan yang lebih dalam gitu. Maka sudah seharusnya guru memahami mengenai psikologi kepribadian. Makanya seorang guru tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengobservasi muridnya. Jadi mengetahui karakteristik muridnya seperti apa gitu ya, sehingga memiliki kemampuan gitu ya untuk membaca gitu. Oke. Untuk yang ke-9, guru sebagai inovator gitu. Guru sebagai inovator. Jadi tugas guru adalah untuk menerjemahkan pengalaman serta kebijakan yang berharga ke dalam bahasa yang lebih modern gitu ya, yang mana dapat diterima oleh murid-murid. Apalagi sekarang pendidikan harus memiliki tingkat relevansi yang tinggi gitu ya untuk di zaman sekarang ini, karena zaman yang semakin berubah, guru-guru juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi nggak bisa menggunakan media atau strategi yang guru tersebut dahulunya pernah menerima gitu ya. Tapi ketika di zaman sekarang ini, guru-guru harus lebih inovatif gitu dalam proses pembelajaran, supaya murid-murid nggak bosan gitu ya untuk belajar. Yang ke-10 adalah guru sebagai motivator. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung gitu ya, jadi guru tersebut juga harus memiliki peran untuk memotivasi murid-muridnya gitu, supaya termotivasi belajar, termotivasi untuk menjadi lebih baik gitu ya. Sehingga pemberian motivasi ini sangat penting gitu ya dalam pembelajaran untuk membangun semangat. Jadi tanpa adanya latihan, maka pengetahuan siswa tersebut nggak akan terasah dengan baik gitu ya. Karena dengan menunjukkan gitu ya penguasaan kompetensi,
Jadi murid-murid tersebut bisa lebih mahir gitu ya dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan materi. Sehingga ketika terjun ke lingkungan masyarakat gitu ya, seorang murid memiliki modal dasar gitu untuk bersaing. Dan yang terakhir adalah guru sebagai evaluator. Oke, jadi di mana seorang guru ini mampu memberikan evaluasi yang sesuai gitu ya dengan perkembangan peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Untuk mengevaluasi apakah siswa tersebut berhasil gitu ya untuk mencapai tujuan dalam kegiatan belajar mengajar. Gitu, dan juga dapat menjadi evaluasi bagi gurunya sendiri gitu ya, apakah guru tersebut berhasil gitu ya mendidik, mengajar siswa gitu ya, memberikan motivasi siswa. Ya baik, materi selanjutnya itu hal apa aja sih yang harus diperhatikan guru sebagai pendidik. Jadi ada 5 poin yang harus diperhatikan guru sebagai pendidik. Yang pertama itu guru harus menempatkan dirinya sebagai teladan bagi siswanya. Dan dimaksud di sini tuh guru bukan harus dituntut untuk sempurna, karena kan sampai kapanpun nggak akan ada manusia yang sempurna, tetapi guru itu harus bisa mencontohkan hal-hal baik. Contohnya kalau misalkan di zaman COVID seperti sekarang ini, misalkan memakai masker, itu tuh nantinya hal-hal baik itu akan dicontoh oleh muridnya. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa guru itu merupakan orang tua kedua bagi seorang murid. Jadi sebisa mungkin kita itu harus mencontohkan hal-hal baik kepada murid-murid kita. Lalu ada yang kedua itu guru harus mengenal siswanya. Nah, jika guru mengenal siswanya, maka tujuan pembelajaran dan materi yang akan disampaikan itu akan lebih cepat gitu, akan lebih cepat tersampaikan karena guru itu udah mengenal karakteristik siswanya. Nah, apabila guru tidak mengenal karakteristik siswanya, maka materi yang mau dia sampaikan tuh bisa aja nggak tersampaikan dengan baik, dan juga materi yang dia sampaikan itu akan sia-sia dan tidak diimplementasikan dengan baik gitu oleh siswanya. Lalu yang ketiga itu ada guru harus mengetahui metode-metode penanaman nilai. Yang dimaksud di sini adalah guru itu tuh harus tahu nih metode-metode apa aja sih yang harus dipakai dalam proses pembelajarannya. Nah, dengan metode yang tepat, maka semua proses pembelajaran itu akan lebih efektif dan efisien. Misalkan dalam suatu kelas itu mereka itu lebih suka dengan metode pembelajaran yang berkelompok. Tetapi guru itu tuh memaksakan untuk metode pembelajaran yang individu dengan ngasih selalu tugas individu. Nah, kalau misalkan gurunya itu tidak menggunakan metode yang tepat dan tidak mengevaluasi, maka materi yang disampaikan dan selama proses pembelajaran berlangsung itu tuh materinya itu akan sia-sia gitu dan jadinya nggak berguna buat buat siswanya. Lalu yang keempat ada guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan Indonesia pada umumnya. Nah, melalui pengetahuan yang luas ini, guru tuh bisa memberikan pandangan gitu untuk muridnya bahwa belajar itu bukan suatu keharusan, tapi suatu kebutuhan. Karena kalau misalkan keharusan itu kan berarti masih bisa dibilang ada paksaan gitu di dalamnya bahwa ya memang harus untuk dipelajari. Tapi kalau misalkan murid itu mengetahui gitu atau menyadari bahwa pembelajaran itu adalah suatu kebutuhan bagi dia, maka tanpa disuruh pun murid itu akan mau belajar gitu dengan sendirinya, mau baca buku, mau belajar dari sumber manapun, gak harus dari gurunya sendiri. Dan yang terakhir ada guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang materi yang akan diajarkan. Nah, kalau misalkan yang terakhir udah pasti ya, karena kan kalau misalkan guru itu cuma sebatas tahu tentang materi yang diajarkan, kalau misalkan dalam suatu kelas itu kan suka kadang murid-murid itu bertanya pertanyaan yang kadang tuh tidak terfikirkan gitu oleh gurunya. Nah, kalau misalkan guru punya pengetahuan yang luas, maka murid-murid itu akan mungkin lebih percaya gitu sama gurunya dan lebih senang gitu sama gurunya dan tertarik dengan pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Boleh di next? Nah, lalu selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan guru sebagai pengajar. Yang pertama itu adalah membuat ilustrasi. Nah, melalui ilustrasi ini tuh guru itu bisa menyampaikan mungkin materi itu lebih efektif gitu, lebih efisien karena nggak cuma dengan metode metode yang mereka menyampaikan ya melalui bahasa buku, tapi bisa dibuat ilustrasi-ilustrasi agar pembelajaran itu lebih menarik.
Yang kedua itu ada mendefinisikan, yaitu meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana dengan menggunakan latihan dan pengalaman, serta pengertian yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi bisa dikatakan, dalam kata lain tuh bisa menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Jadi kalau misalkan peserta didiknya itu misalkan anak SD, nggak bisa pakai bahasa yang ketinggian, karena mereka nantinya nggak akan ngerti sama materi yang akan dipelajari. Lalu selanjutnya ada menganalisa, yaitu membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi bagian. Lalu yang ketiga itu ada yang keempat ada mensintesis, yaitu mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas ke dalam suatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Contohnya itu dengan guru bisa menghidupkan suasana di kelas, atau guru itu bisa melihat potensi-potensi dalam satu kelas itu, potensi yang dimiliki oleh seluruh siswanya. Lalu yang kelima itu ada bertanya. Nah, jadi dalam satu kelas itu guru itu bukan cuma mengajarkan di dalam kelas, tapi dia juga bisa nih bertanya kepada muridnya, karena dengan bertanya itu maka guru itu bisa menstimulus gitu ingatan siswanya, mempertajam ingatan siswanya, misalkan memberikan kuis-kuis dadakan. Nah, itu akan mengingatkan siswanya mengenai materi apa aja sih yang udah mereka pelajari misalkan di kemarin. Nah, nanti soal-soal itu bisa lagi nih misalkan dikeluarin di UTS atau UAS. Nah, kalau misalkan hal itu dilakukan terus-menerus, maka kan ingatan siswa lama-lama kan akan semakin tajam gitu, maka semakin ingat sama materi yang dipelajarinya. Lalu selanjutnya ada merespon. Nah, guru itu juga harus merespon setiap pertanyaan siswanya, misalkan menjawab pertanyaan siswanya. Jadi nggak cuma siswa yang menjawab pertanyaan guru, tapi guru juga harus menjawab pertanyaan siswanya, sehingga di dalam kelasnya itu jadi hidup, ada hubungan timbal balik antara guru dan juga siswanya. Lalu selanjutnya ada mendengarkan. Nah, selama ini kan kita selalu nih kalau misalkan guru lagi ngejelasin, kita harus mendengarkan, tapi guru juga harus bisa mendengarkan apa nih yang siswanya mau. Misalkan siswanya ini nggak suka nih sama metode pembelajaran gurunya atau media pembelajarannya ngebosenin. Nah, guru itu harus bisa nih mendengarkan saran-saran dari siswanya supaya pembelajaran mereka itu, tujuan pembelajarannya itu tercapai gitu. Jadi ada kesepakatan antara guru dan juga siswanya. Lalu selanjutnya ada menciptakan kepercayaan. Nah, kalau misalkan guru bisa mendapatkan kepercayaan siswanya, maka tujuan pembelajaran itu tuh bisa tercapai dengan gampang gitu. Misalkan siswanya itu belajar dari sumber belajar yang lain, misalkan mereka nonton YouTube atau mereka baca e-book di Google, tapi mereka tuh kayak kurang percaya gitu sama sumber-sumber itu. Mereka nggak tahu itu sumber benar atau enggak, itu sumber apa yang mereka pelajari benar atau enggak, karena mereka udah saking percayanya sama gurunya. Jadi harus melalui penjelasan gurunya dulu, baru mereka percaya bahwa apa yang mereka pelajari itu benar adanya gitu. Lalu selanjutnya ada memberikan pandangan yang bervariasi. Nah, dengan memberikan pandangan yang bervariasi, maka siswa tuh nggak cuman bisa berpikir dari satu arah, tapi bisa melihat semua pandangan lain, misalkan dari kejadian nyata, terus guru tuh bisa ngasih pandangan-pandangan lain supaya pemikiran siswanya tuh punya pemikiran yang luas gitu, nggak sempit yang cuma satu pandangan gitu doang. Nah, selanjutnya itu ada menyediakan media untuk mengkaji materi standar. Jadi guru harus bisa juga menyediakan media-media pembelajaran yang bervariasi supaya murid-murid itu nggak bosan. Misalkan kayak media pembelajaran misalkan cuma buku paket gitu. Nah, itu kan siswanya bakal bosan kan. Misalkan bisa divariasiin, misalkan ada media pembelajaran dari YouTube atau media pembelajaran yang bikin animasi. Nah, jadi tuh siswanya bakal tertarik gitu sama materi yang akan diajarkan. Sekian materi pembelajaran yang dapat disampaikan di video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih atas atensi dan semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.